Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang menyingkapkan tabir hati, yang mengeluarkan hambanya dari kegelapan menuju cahaya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa nur bagi hati yang haus akan kebenaran. Sahabat Laila Rabbi yang dirahmati Allah, hidup ini sejatinya adalah perjalanan dari gelap menuju terang. Namun, banyak manusia berjalan dengan mata terbuka, tapi hatinya tertutup oleh tabir kelalaian. Ada tabir yang gelap yang menutup hati karena dosa, amarah, dan kesombongan. Dan ada tabir cahaya yang membuat seseorang terpesona pada keindahan amalnya sendiri, hingga ia lupa bahwa semua cahaya hanyalah milik Allah. Hati yang kotor tidak mampu menangkap cahaya kebenaran. Namun hati yang bersih, yang disucikan oleh zikir dan keikhlasan, akan menjadi cermin yang memantulkan keindahan Tuhan. Maka, marilah kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menatap ke dalam diri, dan bertanya dengan jujur, masih adakah tabir yang menutupi pandangan hati kita dari Allah? Sahabat Laila Rabbi yang dirahmati Allah, dalam kitab Sirrul Asrar pasal 10, Tuan Syekh menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat ia akan buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Isra ayat 72. Maksud buta di sini adalah buta hatinya, sebagaimana yang Allah firmankan, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah kolbu yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Kebutaan hati itu disebabkan meluasnya tabir kegelapan, al-hijab adz-zulmaniyah, kelalaian, dan karena si pemilik hati menjauhkan diri pada janji sucinya kepada Allah saat ia hidup di dunia. Sementara kelalaian disebabkan oleh kebodohan seseorang akan hakikat ilahiyah. Kebodohan itu merajalela karena sifat-sifat tercela lebih menguasai ruang hati, seperti sifat sombong, dendam, dengki, kikir, ujub, mengumpat, mengadu domba, namimah, bohong, dan sifat tercela lainnya. Sifat-sifat tercela inilah yang mendorong manusia terjungkal ke derajat terendah. Sifat-sifat tercela ini dapat dilenyapkan dengan cara membersihkan cermin hati dengan alat pembersih tauhid, ilmu, amal baik, dan berjuang keras secara lahir maupun batin. Dengan itu, hati akan hidup melalui sapaan cahaya tauhid dan sifat-sifatnya. Jika ia berjuang keras tanpa henti, niscaya hatinya menjadi hidup dan ia pasti akan ingat pada tempat asalnya. Setelah ingat, akan muncul kerinduan untuk pulang kembali ke tempat asalnya yang hakiki itu melalui pertolongan Allah. Setelah hijab kegelapan itu terangkat, maka yang tersisa adalah buncahan cahaya atau al-hujub an-nuroniyah, di mana ia memperoleh basyiroh, mampu memandang melalui kacamata ruh, sementara dirinya diterpa cahaya yang memancar dari nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian, secara perlahan, hijab cahaya itu meninggi, dan jiwanya akan diterangi oleh cahaya yang mengalir dari zat Allah. Ketahuilah bahwa hati di dalam jiwa itu memiliki dua mata, mata kecil dan mata besar. Mata kecil bisa menyaksikan kemunculan sifat-sifat Allah, tajalli sifat, melalui cahaya yang mengalir dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan itu berlangsung hingga ke alam surga yang bertingkat-tingkat, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, dan Jannatul Firdaus. Sementara mata besar bisa menyaksikan kemunculan, tajalli, cahaya-cahaya zatnya di alam ketuhanan, alam lahut, yang dekat dengan cahaya tauhid keesaan. Tiada jalan untuk bisa sampai ke tingkatan ini selain melalui kematian, al-maut, atau bila sebelum mati, maka itu melalui fana dari segala nafsu kemanusiaannya. Sekalipun begitu, sampainya wusul, manusia melangkah ke alam. Itu tergantung pada sejauh mana kualitas, kadar, keterputusannya dari sifat-sifat manusiawi dan hawa nafsu.
Konteks makna wusyul kepada Allah di sini bukanlah seperti bersatunya jasad dengan jasad atau bersatunya ilmu dengan apa yang sudah diketahui, bukan pula seperti pikiran dengan apa yang dipikirkan, dan tidak juga seperti dugaan dengan yang diduga. Adapun yang dimaksud wusyul kepada Allah di sini adalah seberapa besar dirinya bisa lepas dari selainnya tanpa kedekatan, tanpa kejauhan, tanpa perjumpaan, tanpa berhubungan, dan tanpa berpisah. Maha suci Allah dalam penampakannya, kesamarannya, tajalinya, dan dalam mengenalnya, di mana di situ terdapat hikmah yang luar biasa. Orang yang mampu mencapai nilai-nilai ini di dunia dan mampu mengintrospeksi diri sebelum dihisab, maka ia termasuk golongan orang-orang beruntung. Akan tetapi, jika dirinya tidak dapat menggapai nilai tersebut, maka kelak ia akan menemukan berbagai rintangan seperti siksa kubur, kengerian padang mahsyar, perhitungan amal, timbangan amal, melewati Syiratal Mustaqim, dan berbagai peristiwa menakutkan lainnya di akhirat. Sahabat Laila Rabbi yang dikasihi Allah, di dalam diri setiap manusia ada dua mata. Satu mata untuk melihat dunia, dan satu mata lagi, mata hati, untuk melihat kebenaran. Mata yang pertama seringkali sibuk menatap apa yang fana, sementara mata hati tertutup oleh kabut dosa dan keinginan duniawi. Namun bila kita berjuang membersihkan hati, satu demi satu tabir itu akan terangkat. Di balik tabir gelap, kita akan menemukan cahaya. Dan di balik cahaya itu, kita akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena di sanalah hati mulai mengenal Tuhannya. Untuk sampai ke sana, kita harus rela melepaskan diri dari keakuan, belajar mati sebelum mati, mematikan nafsu, ambisi, dan segala sesuatu yang bukan karenanya. Sebab hanya hati yang hening yang mampu menampung cahaya kasih dari Allah. Sahabat Laila Rabbi yang dirahmati Allah, cahaya itu sebenarnya selalu ada, tapi seringkali kita yang menutupinya sendiri. Maka bersihkanlah cermin hatimu, biarkan cahaya itu kembali menyala dari dalam dirimu. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, jiwa kita bersinar, dan langkah kita senantiasa menuju cahayanya yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.